Perkenalkan, nama saya Rosalia Melanie Adista. Di sini saya sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan materi tentang hakikat belajar. Hakikat belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan, tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Hakikat belajar menurut Nasution. Belajar adalah suatu perubahan dalam kelakuan seseorang akibat pengaruh usaha pendidikan. Belajar dikatakan berhasil manakala seseorang mampu mengulangi kembali materi yang dipelajari dan kemudian jika yang dipelajari itu mampu disampaikan dengan ekspresinya dengan bahasanya sendiri. Hakikat belajar menurut Immanuel Kant. Matematika merupakan pengetahuan yang bersifat sistematik a priori yang eksistensinya tergantung kepada dunia pengalaman kita. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Mina. Saya sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan membahas teori belajar menurut Dines. Zoltan Paul Dines adalah seorang matematika yang memusatkan perhatiannya pada cara pengajaran terhadap anak-anak. Dines dianggap sebagai salah satu tokoh konstruktivisme, dan teori belajar yang diajukannya dimasukkan ke dalam teori belajar kognitif. Menurut Dines, belajar matematika itu melibatkan suatu struktur hierarki dari konsep tingkat yang lebih tinggi yang dibentuk atas dasar yang telah dibentuk sebelumnya. Jadi, bila suatu materi menjadi prasyarat dari materi yang lebih lanjut, belum dipelajari atau belum dipahami, maka tidak mungkin dapat dipahami dengan baik, atau dengan kata lain, materi prasyarat harus diajarkan terlebih dahulu sebelum materi yang tinggi. Dalam arti, kita sebagai guru menjelaskan materi dasarnya, kemudian baru kita menjelaskan materi yang lebih tinggi. Untuk memperoleh pemahaman terhadap suatu konsep dengan baik, maka siswa harus belajar secara aktif. Tidak sekedar pasif saja menerima apa yang diberikan guru. Jika siswa aktif melibatkan dirinya dalam menemukan suatu prinsip dasar, maka siswa itu akan mengerti konsep tersebut lebih baik, akan diingat lebih lama, dan mampu menerapkan konsep tersebut pada konteks yang saling berkaitan. Selain itu, diharapkan siswa akan merasa senang dan berminat untuk belajar matematika, yang akan membawa mereka untuk mencari hubungan antar konsep yang telah mereka pelajari tersebut. Proses aktif yang dimaksud tidak hanya bersifat secara mental, tetapi juga harus secara fisik. Pembelajaran matematika adalah proses pembangunan pengetahuan matematika. Sebagai implikasinya, maka proses pembelajaran matematika merupakan pembentukan lingkungan belajar yang dapat membantu siswa untuk membangun konsep atau prinsip matematika berdasarkan kemampuannya sendiri melalui proses internalisasi atau penghayatan atau pendalaman. Pemanfaatan bentuk-bentuk konkret dalam pembelajaran akan sangat membantu siswa dalam memahami konsep matematika. Ketepatan penggunaan jenis benda konkret atau nyata dapat digunakan akan semakin memudahkan proses pembelajaran berjalan secara efektif, sehingga hasil belajar dapat mencapai titik yang optimal. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Jawati. Di sini saya sebagai pemateri kelima. Di sini saya akan membahas tentang pengertian konsep matematika menurut Dines dan konsep matematis murni. Konsep matematika menurut Dines, di sini Dines memandang bahwa matematika itu sebagai penyelidikan
bagaimana bilangan-bilangan itu disajikan. Dapat kita ambil contoh itu penyajian 6 bisa disajikan dalam bentuk huruf. Contohnya lagi 8 bisa disajikan dalam bentuk angka, dan penyajian dalam bentuk angka Romawi bisa kita ambil contohnya 6 lagi, dan penyajian dalam konsep gambar misalnya itu 4 bisa kita ambil dalam konsep gambar. Dan masing-masing dari contoh tersebut menunjukkan cara konsep bilangan genap. Semua itu 6, 8, 4 itu merupakan bilangan genap, walaupun masing-masing menunjukkan cara yang berbeda dalam menyajikan bilangan genap tersebut. Mungkin sekian penyampaian dari saya, dan konsep selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ke-6. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gusti Maulana Ridho. Di sini saya dari kelompok 3 akan melanjutkan materi dari Icawati mengenai konsep matematika. Langsung saja, konsep yang kedua yaitu konsep notasi. Adalah sifat-sifat bilangan yang merupakan akibat langsung dari cara penyajian bilangan. Fakta bahwa 275 berarti 200 ditambah 70 ditambah 5 satuan. Merupakan akibat dari notasi nilai tempat dalam penyajian bilangan-bilangan yang berdasarkan pada sistem pangkat dari 10. Pemilihan sistem notasi yang sesuai untuk berbagai cabang matematika adalah faktor penting dalam pengembangan dan peluasan matematika selanjutnya. Yang ketiga yaitu konsep terapan. Adalah penerapan dari konsep matematika murni dan notasi untuk penyelesaian masalah dalam matematika dan dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan konsep-konsep terapan hendaknya diberikan pada siswa setelah mereka mempelajari konsep matematika murni dan konsep matematika notasi. Nah, konsep-konsep murni hendaknya dipelajari oleh siswa sebelum mempelajari konsep notasi. Jika dibalik, para siswa hanya akan menghafal pola-pola matematika murni yang mendasarinya. Siswa yang membuat kesalahan manipulasi simbol akan kesusahan dalam menentukan notasi bilangan. Nah, Dianes memandang belajar konsep sebagai seni kreatif yang tidak dapat dijelaskan oleh teori stimulus respon manapun seperti tahap-tahap belajar Gingle. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prinsip matematika menurut Dizius. Agar suatu pembelajaran matematika tercapai dengan optimal, maka diperlukan suatu acuan teori tentang bagaimana seharusnya suatu konsep matematika tersebut harus diajarkan. Di sini ada 4 prinsip. Yang pertama, prinsip dinamik. Yang kedua, prinsip konstruktivis. Yang ketiga, prinsip variabilitas matematik. Yang keempat, prinsip variabilitas perseptual. Di sini saya akan menjelaskan prinsip dinamik dan prinsip konstruktivis. Proses prinsip dinamik adalah proses pemahaman konsep berjalan dari pengalaman ke penetapan klasifikasi. Jadi anak-anak mempelajari sesuatu melalui proses penjelasan dan eksperimen untuk membentuk atau menemukan suatu konsep matematika. Yang kedua, prinsip konstruktivis. Konstruksi harus mengambil bagian sebuah analisis dapat berfungsi secara efektif mengkonstruksi setiap ide matematika atau konsep yang menghendaki sifat-sifat tertentu. Proses pembelajaran matematika harus melalui
pengonstruksian, yaitu dari sifat-sifat atau hal-hal yang ditemukan melalui sejumlah kegiatan yang terurut kemudian disusun suatu hubungan untuk memperoleh suatu konsep matematika. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang prinsip variabilitas matematik. Setiap konsep matematika menyertakan variabel-variabel esensial yang perlu dibuat bermacam-macam bila generalisasi dari konsep matematika itu telah tercapai. Jadi, suatu konsep matematika itu mengandung berbagai variabel yang bervariasi, sehingga pembelajaran terhadap suatu konsep haruslah memperhatikan variabel-variabel tersebut. Hal ini akan terlihat jelas apabila suatu konsep matematika yang diajarkan telah mencapai tahap generalisasi. Yang keempat, prinsip variabilitas perseptual. Untuk mencapai suatu abstraksi yang efektif dari struktur matematika, haruslah diakomodasikan sebanyak mungkin situasi yang berbeda untuk struktur atau konsep yang sama. Hal ini mengandung arti bahwa apabila dalam pembelajaran suatu konsep matematika, agar konsep tersebut bisa dipahami dengan baik, maka harus diberikan berbagai contoh mengenai konsep tersebut. Suatu konsep matematika biasanya berisi variabel yang bervariasi dan merupakan ketetapan dari suatu hubungan yang membentuk suatu konsep matematika. Seperti pada pembelajaran tentang persegi, tentang panjang, dan orientasi sudut haruslah berbeda-beda. Terkadang, guru hanya memberikan berbagai bentuk yang tidak bervariasi. Hal ini menyebabkan pemahaman anak terkadang menganggap suatu persegi bukanlah persegi, melainkan sebuah segitiga. Karena adanya perubahan letak dari sudut-sudut, pembelajaran harus diberikan dalam sebuah pendekatan yang sesuai sehingga tidak membingungkan anak. Perspektif kesalahpahaman siswa terhadap bangun persegi dari hal tersebut, maka direkomendasikan untuk mengatur pembelajaran individu atau kelompok kecil dengan menggunakan media pembelajaran seperti kartu belajar dan lainnya sebagai penerapan prinsip variabilitas perseptual.